Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang membahas tentang bagaimana membuat game interaktif untuk kita gunakan di dalam kelas saat pembelajaran. Nah, kadang kan ada beberapa siswa yang kurang aktif kan ya dalam belajar. Nah, itu gimana kita pakai permainan game? Di sini sudah saya racik atau saya buat promnya sehingga kita itu lebih mudah dalam membuat alur-alur permainannya. Jadi misalnya Bapak Ibu mengajar tentang materi bahasa Indonesia, tentang membaca cepat misalnya. Itu kita bisa digunakan untuk permainan seperti itu. Kita bisa pakai pertama itu, kalau ini perdana pakai Gemini lewat HP ya, kita operasikan bersama. Jangan lupa ya, di sini ada kamera, ada foto, ada file, ada drive, ada notebook. Jika Bapak Ibu punya materinya, tinggal pakai kamera. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya hasil foto dari materinya, klik bagian foto. Ya. Kita coba yang pertama, pakai foto. Nah, ini ada berapa materi yang sudah saya ambil, baik dari foto atau dari Facebook atau dari media sosial lain yang saya ambil. Ini untuk contoh saja ya. Contoh seperti ini saja. Ini foto, sudah saya foto materinya, kita klik selesai. Nah, ini sudah saya foto materinya, tinggal kita pastekan promnya. Nanti seperti biasa saya akan cantumkan di deskripsi video. Ini ya promnya. Gunakan foto materi sebagai referensi. Pelajari seluruh isi gambar terlebih dahulu. Jangan menambah informasi di luar referensi. Buat satu permainan kelas yang seru, mudah dimainkan tanpa aplikasi tambahan, sesuai jenjang peserta didik. Misalkan Bapak Ibu mengajar di kelas 3, tulis jenjang kelas 3 gitu. Ya. Lalu sertakan tujuan, aturan, langkah bermain, contoh, sistem poin, variasi, dan refleksi belajar. Nah, kita cukup klik enter atau OK di sini. Ya. Nah, sambil proses sama Gemininya. Jadi prom ini sederhana tapi efektif ya. Seperti biasa, Bapak Ibu boleh memvariasi lagi prom tersebut. Seperti tadi ya, sesuai jenjang itu diganti sesuai kelas Bapak Ibu. Nah, ini nama permainan hitung dan banding isi tas. Nah, ini tujuan belajarnya ada, aturan bermain ada, langkah bermain ada, contoh putaran permainan ada, sistem poin ada. Jadi lebih bagus nanti saat memfotonya itu kan ada tujuan belajaran, itu usahakan dilihatkannya agar nanti cocok dengan hasil outputnya nanti. Nah, ini contoh putaran permainan, guru minta siswa menghitung buku. Nah, terus ada sistem poinnya, lalu ada variasi permainan, ada refleksi belajar. Ini bisa Bapak Ibu belajari sebelum melaksanakan pembelajaran. Ini dengan media foto ya, kita foto atau file foto. Lalu bagaimana kalau itu filenya dari Google Drive? Misal pernah Bapak Ibu dapat file Google Drive ya, kiriman dari teman atau
cari di referensi mana, tinggal di klik file, ini geser file ya, klik bagian yang drive. Nah, di bagian drive ini ada yang terbaru drive saya komputer, tergantung mana Bapak Ibu yang ingin dicari. Ini misal saya klik yang slide presentasi. Ini tidak hanya berlaku di slide saja ya, semua yang file berbentuk dokumen ya itu bisa. Ini kita klik slide ini, karena kita tes dulu ya. Nah ini ada tulisan buat ringkasan, tapi kita tetap menggunakan prompt tersebut, tapi kita ubah. Gimana cara ubahnya? Kalau tadi foto, sekarang slide, berarti gini, gunakan slide materi sebagai referensi, pelajari seluruh slide ini. Slide-nya ini terlebih dahulu, jangan menambah informasi di luar referensi. Buat satu permainan kelas yang seru. Nah, tinggal kita kirim. Nah, kita tunggu. Nah, kita tunggu respon dari Gemini. Nah, ini sudah kelihatan tujuan belajarannya ada, aturan bermain sudah ada, langkah bermain sudah ada, contoh putaran permainan, ini sudah ada sumbernya ya. Sistem poinnya juga ada, variasi permainan juga ada, refleksi pembelajaran ya. Nah, ini Bapak Ibu manfaatkan sebaik mungkin ya. Dengan banyaknya fasilitas seperti ini, jangan sampai kreativitas Bapak Ibu itu terpendam ya. Semakin kedepannya Bapak Ibu harus bisa mengembangkan kreativitas melalui asisten Gemini ya. Jadi kita sudah paham bahwa membuat permainan tidak lagi berpikir keras ya, tidak lagi mengeluarkan keringat yang begitu banyak bercucurannya. Yang penting Bapak Ibu punya data referensi seperti foto, file, atau di Google Drive tadi ya. Materi apapun selagi bisa dianalisis, dibaca oleh sistem, maka itu kita beruntung sudah ada di masa ini ya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang fitur Gemini lainnya untuk pembelajaran. Jangan lupa subscribe ya Bapak Ibu.